Halo teman-teman, selamat datang di channel Rancang Reka Ruang, tempat kita membahas desain arsitektur dengan detail yang lebih dalam. Setiap rumah selalu dimulai dari sebuah cerita. Ada pula rumah yang justru lahir dari sebuah keberanian untuk mengulang kembali sesuatu yang pernah ada. Membongkar yang lama demi mewujudkan hunian yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Ini dia, AR House. Satu gaya yang tidak hanya modern, tapi juga timeless, yaitu modern kontemporer, sebuah pendekatan desain yang tegas secara bentuk, lembut secara warna, dan pastinya hangat secara pengalaman. Oke teman-teman, setiap proyek arsitektur selalu dimulai dari sebuah cerita tentang kebutuhan, kondisi lapangan, dan juga harapan nih dari pemilik rumah yang ingin menciptakan ruang hidup yang lebih baik pastinya. Dan untuk proyek kali ini, perjalanan desain dimulai dari sebuah lahan yang ada di pinggir jalan dengan bangunan existing berupa rumah setengah jadi yang sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan hunian modern. Bangunan lama ini sebenarnya sudah berdiri sebagian teman-teman, namun tidak dapat melanjutkan arah desain yang diinginkan oleh klien. Kondisi struktur dan tata letaknya yang tidak efisien, sehingga pada tahap awal ini seluruh bagian rumah rencananya akan kami bongkar untuk memberikan ruang bagi desain baru yang lebih matang dan lebih sesuai dengan gaya hidup pemiliknya. Lahan yang berada di tepi jalan ini sebetulnya menawarkan potensi sekaligus tantangan untuk kamu. Aksesnya mudah, tetapi juga perlu pertimbangan terkait privasi, pengendalian kebisingan, dan bagaimana rumah dapat tetap terasa nyaman walaupun berhadapan langsung dengan aktivitas yang berada di luar. Dengan luas lahan yang cukup besar ini teman-teman, menjadikan kesempatan bagi arsitektur untuk dapat bermain dengan ruang terbuka, sirkulasi udara, dan juga orientasi cahaya. Nah, dengan orientasi lahan nih yang menghadap ke arah selatan, proyek ini memberikan peluang besar untuk menghadirkan pencahayaan alami yang lembut, tidak menyilaukan, namun tetap maksimal nih teman-teman. Sebuah potensi penting yang akan kita manfaatkan penuh dalam desain nantinya. Di sini, klien memiliki kebutuhan ruangan yang cukup spesifik nih untuk mendukung aktivitas keluarga sehari-hari. Beberapa ruangan utama yang mereka minta antara lain, yang pertama nih teman-teman, ada carport berkapasitas besar, di mana carport ini mampu untuk menampung 2 mobil ukuran sedang serta ruangan tambahan untuk 3 motor. Artinya, desain fasad depan harus tetap rapi meski memiliki banyak area parkir yang terbuka di dalamnya. Yang kedua yaitu teras semi outdoor sebagai ruang tamu. Klien menginginkan konsep ruang tamu semi outdoor nih teman-teman, yang bukan hanya sebagai untuk area menerima tamu saja, tetapi juga ruang transisi yang menghadirkan kesan hangat dan menyatu dengan vegetasi. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu dapur belakang semi terbuka. Untuk area servis nih teman-teman, dapur diminta berada di bagian belakang rumah dengan konsep yang semi terbuka. Tujuannya pun sederhana, yaitu agar sirkulasi udara harus maksimal sehingga aktivitas memasak terasa nyaman dan juga tidak panas. Nah, untuk poin yang terakhir nih yaitu area balkon. Sebuah balkon juga menjadi permintaan khusus teman-teman. Ruang ini nantinya menjadi titik relaksasi sekaligus elemen visual yang memperkuat karakter fasad 2 lantai. Dengan semua permintaan tersebut, tantangan utama bagi kami adalah bagaimana caranya menghadirkan desain rumah 2 lantai yang tidak hanya fungsional saja, tetapi juga memiliki identitas arsitektur yang kuat. Sebuah rumah yang mampu merespon kondisi lahan, menghadirkan kenyamanan, dan tetap merefleksikan karakter pemiliknya. Next teman-teman, kita akan mulai membahas salah satu aspek yang paling krusial dalam perancangan arsitektur kondisi lahan. Karena sebelum sebuah desain menjadi bentuk, ia harus terlebih dahulu berdialog dengan konteks tempatnya berdiri. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama, ada arah hadap lahan. Arah hadap lahan ini menghadap ke selatan teman-teman, yang menjadi salah satu orientasi terbaik untuk rumah tropis. Why? Karena fasad tidak menerima paparan matahari langsung di siang hari.
Ini memberikan kita keleluasaan untuk menempatkan bukaan-bukaan besar, mulai dari jendela lebar, pintu kaca, hingga panel sliding tanpa khawatir panasnya akan berlebihan. Dengan orientasi ini, rumah tetap mendapatkan pencahayaan alami yang lembut, sangat ideal untuk kenyamanan visual sekaligus efisiensi energi. Yang kedua yaitu pemanfaatan balkon hadap selatan. Klien menginginkan area santai yang tetap nyaman sepanjang hari, maka dari itu kami memanfaatkan sisi selatan untuk merancang balkon di lantai 2 yang teduh, tidak silau dan tetap mendapatkan hembusan angin alami. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu vegetasi dan landscape di sekeliling masa bangunan. Lahan ini juga memungkinkan kami untuk menempatkan taman di setiap sisi bangunan teman-teman. Ini bukan sekedar estetika semata, tetapi strategi arsitektural. Dengan ruang hijau yang mengelilingi masa bangunan, setiap ruangan dapat kami hubungkan langsung ke taman atau halaman luar. Pendekatan ini pun memungkinkan penggunaan bukaan yang lebih luas, sehingga untuk kualitas sirkulasi udara akan menjadi lebih baik, cahaya alami mengalir, dan rumah terasa hidup dari pagi hingga sore hari. Nah, hal terakhir yaitu bangunan di sekitar dan juga konteks sosial lingkungan. Lingkungan di sekitar lahan didominasi oleh rumah tinggal dengan skala yang serupa, sehingga desain dapat berkembang tanpa tekanan visual dari bangunan raksasa di sekitarnya. Kondisi sosial yang tenang dan juga drainase lingkungan yang cukup baik menjadi potensi tambahan yang kami pertimbangkan dalam desain. Semua ini memastikan bahwa rumah tidak hanya indah saja teman-teman, tetapi juga aman dan juga adaptif terhadap kondisi di kawasan. Dengan memahami arah hadap, vegetasi dan juga kualitas lingkungan hingga potensi ruang luar, maka kami mulai menyusun konsep arsitektur yang benar-benar berangkat dari karakter lahannya. Sekarang kita mulai melihat bagaimana setiap keputusan desain pada rumah ini bukan hanya soal estetika, tetapi bagaimana arsitektur mampu merespon kebutuhan klien sekaligus menghadirkan ruang tinggal yang nyaman, modern, dan juga timeless. Rumah ini dibangun dengan pendekatan modern kontemporer, ditunjukkan melalui komposisi masa bangunan berbentuk kotak yang tegas namun tetap sederhana. Garis-garisnya bersih, proporsinya terukur rapi, dan setiap bidang sengaja dibuat untuk menonjolkan kejujuran bentuk. Pada bagian fasad rumah nih teman-teman, permainan material menjadi elemen kunci untuk menghadirkan karakter rumah ini. Di sini kita mengombinasikan cat tekstur dengan warna coklat, bata tempel flat konslet abu, cat warna abu tua, serta roster abu-abu yang tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik visual, tetapi juga membantu sirkulasi udara alami. Perpaduan material yang kasar dan halus ini menciptakan kontras visual yang menarik namun tetap harmonis sesuai dengan karakter modern kontemporer yang ingin dicapai. Untuk mempertegas kesan modern yang ringan dan juga transparan teman-teman, rumah ini menggunakan kusen aluminium hitam, railing besi, dan juga bukaan kaca berukuran besar. Elemen kaca menjadi perantara cahaya yang menghubungkan interior dan juga eksterior, membuat rumah terasa jauh lebih lapang, terang, dan juga hidup sepanjang hari. Sentuhan alami juga dimasukkan dengan sangat hati-hati. Bagian plafon menggunakan GRC motif kayu untuk memberikan suasana yang hangat, sementara area carport dan teras dilengkapi dengan kanopi solar tub dengan rangka BPC Duma. Material ini kami pilih karena tahan cuaca, ringan, dan tetap memberikan pencahayaan alami tanpa panas yang berlebih teman-teman. Ada pula aksen tali air pada bidang dinding yang menambah tekstur, serta menonjolkan permainan bayangan sebuah detail kecil, tetapi tetap signifikan dalam desain kontemporer. Di sini, palet warna yang digunakan pun dibuat senada Lagestone, abu-abu dan juga coklat yang memberikan nuansa hangat, elegan, dan juga mudah dipadukan dengan material lainnya. Warna-warna ini juga membuat fasad terasa lebih tenang dan juga berkelas teman-teman. Nah, untuk area teras depan dirancang sebagai ruang tamu semi outdoor, sebuah solusi bagi klien yang menginginkan ruang berkumpul sederhana namun tetap fungsional.
Di sini kami menggunakan bench storage dari HPL, decking WPC, lantai granit 30 x 60 cm, serta kombinasi roster dan juga cat legstone pada dindingnya. Desain ini bukan hanya estetik, ia juga menciptakan area transisi yang memberikan pengalaman ruang lebih kaya sebelum masuk ke dalam interior, teman-teman. Dan dengan bukaan kaca yang sangat banyak, ventilasi silang dapat bekerja secara optimal. Cahaya alam yang masuk pun dapat dengan mudah membuat rumah lebih hemat energi dan lebih sehat untuk ditinggali dalam jangka waktu yang panjang. Pendekatan desain seperti ini juga menjadi karakter dalam banyak proyek arsitektur yang kami kerjakan, di mana mengutamakan material yang jujur, pencahayaan alami, serta keseimbangan antara hangat dan juga ketegasan dalam bentuk. Oke teman-teman, itulah pembahasan lengkap mengenai desain rumah 2 lantai bergaya modern kontemporer. Dari isu awal berubah rumah lama yang kurang sesuai, kita mengembangkan ulang seluruh struktur menjadi hunian dengan karakter masa bangunan yang tegas, modern namun tetap hangat berkat permainan material natural serta bukaan yang maksimal. Harapan kami semoga desain ini bisa menjadi inspirasi buat kalian yang sedang merencanakan hunian dengan pendekatan yang fungsional, estetik, dan juga menghadirkan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Jadi teman-teman pastikan untuk subscribe, like, dan juga share video ini bagi kalian yang sedang mencari inspirasi desain rumah. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.